Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan dibanguni di pada pagi hari ini. Itu semua Bapak Saudaraku bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, tapi Tuhan karena sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Karena Tuhan itu tidak ingin kita binasa, melainkan kita meroleh hidup yang kekal. Itulah mau Tuhan Yesus pada kita. Sehingga itu Bapak Saudaraku, di pada pagi hari ini kita masih dibanguni, masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita sudah dibanguni di pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tidurnya, dan pada pagi ini sudah bangun dan siap walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Di mana Bapa di pada pagi hari ini kami juga masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, renungan yang kami dengar ini Bapak tidak sia-sia, tapi betul-betul Bapak untuk menambah iman percaya kami berjalan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur Bapak Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Alkitab firman kebenaran, supaya kita itu mendapatkan seturut dengan janji Tuhan. Jika kita hanya membayang-bayangkan, hanya kita memakai akal kita, hanya kita memakai pikiran kita, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Jika kita memang betul-betul kembali kepada firman Tuhan, tentu Tuhan akan berkarya, Tuhan akan mengajari kita, karena firman Tuhan mengatakan akan dimateraikan dengan roh kita. Roh Tuhan itu dimateraikan dengan roh kita, sehingga roh Tuhan itu ada di dalam hati kita, sehingga Dia akan berkata-kata, Dia akan mengajari, Dia akan membimbing kita, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, karena jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita, di mana di sini firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 15 mulai katanya begini. Yesus menjanjikan penghibur. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan kita penghibur, bukan karena kekuatan kita, bukan karena akal kita, bukan kepintaran kita, tapi karena roh Tuhan yang membimbing kita. Ketika Yesus naik ke surga, Dia akan turunkan rohnya kepada kita. Jika kita mau taat dan setia, dimateraikanlah rohnya itu kepada roh kita, sehingga roh Tuhan diam dalam hati kita selama-lamanya. Jadi sini katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan dengan perintah Tuhan dengan taat dan setia jika kita pakai dengan kekuatan kita. Tapi jika kita mengosongkan diri kita, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita bisa menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Jadi sini katanya ke Bapak Saudaraku, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, bukan sekejap, bukan sementara, tapi ketika kita percaya firman Tuhan ini, taat dan setia melakukannya, sehingga dimateraikan roh Tuhan kepada roh kita ini, sehingga roh Tuhan itulah menyertai kita selama-lamanya, mengajari, membimbing, menuntun kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu Bapak Saudaraku. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita mengerti
Kita mengerti jalan-jalannya Tuhan karena apa? Karena ada roh Tuhan yang mengajari kita. Banyak saat ini saudaraku mengatakan dia orang Kristen tapi tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga Bapak saudaraku membuat kebenaran-kebenaran diri sendiri, mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi itu saudaraku bukanlah kebenaran, bukanlah seturut dan kehendak Tuhan. Jika kita memang seturut dengan kehendak Tuhan, mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, marilah kita kembali kepada Alkitab, karena itulah pedoman kita, itulah fokus kita, itulah Alkitab, firman-firman kebenaran yang diberikannya kepada kita. Jadi itulah yang harus kita percayai, itulah yang kita harus lakukan taat dan setia, supaya kita mendapatkan seturut dengan janji Tuhan. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia Bapak Saudaraku, tentu itu seturut dengan kehendak manusia, karena kehendak manusia banyak cara, banyak maunya, banyak apa yang harus ditujukannya. Tapi jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran Alkitab yang kita percayai, tentu adalah janji Tuhan, adalah firman Tuhan, adalah kebenaran, adalah mendapatkan janjinya kepada kita, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, marilah kembalilah kepada Alkitab. Jangan kita hanya dengar-dengar saja, jangan kita hanya ikut-ikutan saja, jangan kita hanya ke gereja saja. Jangan kita mengatakan saya kok datang ke gereja. Gereja itu adalah kesatuan, bukannya keselamatan. Tidak semua orang ke gereja itu selamat. Karena apa? Karena ke gereja itu bukanlah fokus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi banyak saat itu ke gereja itu banyak harapannya, bukan hanya pasti tujuannya itu mendapatkan kehidupan kekal, tapi mau yang diharapkannya itu bahkan juga dia pikir ketika nanti aku mana tahu ada apa-apa, ada orang gereja kawan aku, mana tahu saya ini ada kejadian, ada yang menonjopi aku, mana tahu saya ini butuh jodoh, ada jodoh di gereja. Jadi semuanya itu baik menurut manusia, tapi belum tentu baik menurut Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memang orang percaya, tentu dia ke gereja. Tapi orang ke gereja itu belum tentu orang percaya. Jadi belum tentu orang taat dan setia, belum. Tapi orang ke gereja itu banyak macam-macamnya, banyak tujuan yang ditempuhnya. Hanya tujuannya supaya dia diberkati, ada tujuannya supaya dia dapat jodoh, ada tujuan supaya jangan nampak orang bagaimana kelakuannya. Nah, jadi itu banyak tujuannya Bapak Saudaraku. Tapi jika kita kembali kepada kitab, itu kita yang tahu, kita sama Tuhan. Bagaimana jika kita taat dan setia Alkitab ini, walaupun mungkin kata orang kita bibolon, walaupun kita mengatakan kita fanatik, itu urusan masing-masing. Yang penting kita itu melakukan firman kebenaran, supaya kita itu mendapatkan janji-janji Tuhan itu, sehingga kekristenan kita tidak sia-sia, tidak hanya sekedar dunia ini saja, tapi betul-betul kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan nanti Tuhan sempat mengatakan, "Nyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Jangan sempat Tuhan mengatakan seperti itu, saudaraku. Kita mengatakan sudah kita rajin ke gereja, kita sudah membuat kegiatan-kegiatan, tapi Tuhan mengatakan, "Nyahlah." Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena kita tidak taat kepada firman kebenaran, karena kita tambah-tambahi, karena kita kurang-kurangi. Jadi kita menganggap firman Tuhan ini belum sempurna. Jadi Bapak saudaraku, marilah kita mengikuti yang tertulis. Jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi Bapak saudaraku. Karena seringkali kita, karena pintarannya kita Bapak saudaraku, kita tambah-tambahi, kita kurang-kurangi, karena kita menganggap kitab ini belum sempurna. Jadi Bapak saudaraku, di sini ayat 17 mengatakan kepada kita, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak, terulangi, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sini kan Bapak saudaraku, kita melihat bahwa Roh Kudus itu tinggal bersama kita selama-lamanya. Itulah menuntun kita, itulah membimbing kita, itulah jaminan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita belum penuh Roh Kudus, saudaraku, bagaimana kita bisa
berjumpa dengan Bapa kita, karena Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini ayat 18 mengatakan kepada kita, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi di sini Bapak Saudaraku jelas dia akan datang kembali, karena kita melihat Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia ada berapa saat di dunia ini sehingga dia naik ke surga. Naik ke surga, dia akan menurunkan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membimbing, menuntun, menyertai kita jika kita taat dan setia kepada firman-Nya. Jadi jelas di sini tadi Bapak Saudaraku, kita tidak tim piatu, tidak sendiri, tapi ada roh penolong menyertai, membimbing kita. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi aku melihat kamu, sebab aku hidup dalam kamu. Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, ketika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita dipersatukan. Roh kita ini bersatukan, karena jelas ini katanya pada kita tadi, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita menyatu kita, karena roh kita ini adalah roh Tuhan. Nah, jadi kita menyatu, dimateraikan, disatukan. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak akan terlepas lagi, tidak cerai-berai, tapi kita itu menyatu. Jadi makanya Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini bukanlah dengan diri kita sendiri, tapi dengan tuntunan Roh Kudus itu, sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, kita tidak akan mampu untuk menjalankan firman Tuhan ini dengan taat dan setia. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku, di sini katakannya tadi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan membina kita, Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Walaupun apa yang kita alami saat ini, kita bukanlah orang-orang dunia, tapi kita adalah orang-orang kerajaan sorga, walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi itulah bedanya kita dengan anak-anak dunia, sehingga kita tetap ceria, semangat, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia ini hanya sementara, kita hanya numpang. Jadi apapun tantangan, apapun gejolak, apapun yang harus kita hadapi, kita tidak gentar. Karena apa? Karena fokus kita bukanlah hal-hal tentang dunia ini, tapi fokus kita adalah hal-hal tentang kerajaan sorga, sehingga kita maju terus, tidak gentar. Jadi Bapak Saudaraku, ini semuanya jika kita tidak penuh Roh Kudus, ini semuanya pasti kita akan mundur. Karena kita melihat Bapak Saudaraku, banyak saat ini orang Kristen karena jabatan mundur, karena karena jodoh mundur. Nah, jadi ini semua Saudaraku karena dia fokusnya tentang hal-hal dunia, bukanlah hal-hal kerajaan sorga. Jika dengan fokusnya hal-hal seperti kerajaan sorga, kita sama seperti Rasul Paulus, mati hidup adalah dalam Tuhan, mati untungan, hidup untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini mengerti siapa kita sebenarnya, sehingga kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, tapi kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini semua Saudaraku tidak bisa dengan akal kita, tidak bisa dengan kepintaran kita, tapi kita, jika kita mengandalkan dengan firman, dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa melakukannya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, ayat 21 mengatakan kepada kita, barang siapa memegang
perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan kukasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi jelas Bapak Saudaraku, Yesus ini berbicara tentang hal kedagingan, karena kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Makanya Bapakku katanya situ dia berbicara tentang manusia sama seperti kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini tadi kita jelas katanya kepada kita tadi, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus berbicara itu ketika dia masih wujudnya manusia. Jadi makanya dia mengatakan Bapa. Nah, jadi kita melihat Bapa, kita lihat juga Yesus, berarti kita menganggap dia adalah dua. Nah, padahal kita tahu adalah satu. Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi tiga tapi satu. Nah, jadi ini kadang-kadang kita tidak mengerti jika kita tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kita menganggap Roh Kudus itu adalah roh biasa-biasa, malaikat dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa yang tadi ketika Yesus naik ke surga, dia turunkan rohnya kepada kita. Jadi kita tidak tim piatu. Jadi rohnya yang turunkannya kepada kita, Roh Kudus. Itulah namanya Roh Kudus. Jadi itulah saat ini yang mendiami di dunia ini, menolong, membimbing, menyertai kita. Jika kita tidak dipenuh dengan Roh Kudus, membimbing, menuntun kita akan digoda oleh penghuni-penghuni dunia ini. Kita akan dicerai-beraikan oleh dunia ini. Kita akan digoncang oleh dunia ini. Kenapa? Karena kita numpang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita itu betul-betul kokoh menjalankan kebenaran firman Tuhan, semangat setia untuk melakukannya. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita ombang-ambing, kita iya dan tidak, kita seperti angin ke sana sini, kita tidak fokus tujuan arah kita. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, kemanakah kita bawa anak cucu kita? Sehingga banyak saat ini Bapak Saudaraku, kita melihat karena ombang-ambing, fokusnya tidak tertuju, tidak terfokus kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan ini juga berombang-ambing. Makanya kehidupannya tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti kita bilang tadi, mencari pekerjaan saja banyak dia gugur, sehingga dia jatuh, tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat mencari jodoh saja dia banyak gugur, bahkan dia jatuh, tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Jadi banyak yang saat ini goncang-goncangan. Karena apa? Karena dia tidak fokus, tidak penuh Roh Kudus. Jika dia penuh Roh Kudus, dia tahu untuk apa dia hidup. Dia sehingga hal-hal dunia ini tidak akan bisa menghimpit dia. Tapi jika kita mengandalkan pikiran kita dengan kekuatan kita, kita tidak mampu. Karena apa? Karena kita pasti akan diombang-ambingin dunia ini, sehingga kita akan tersingkir, kita akan jatuh. Tidak lagi kita berpedoman kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, tapi lebih gampang kita mengikuti aturan-aturan manusia. Karena aturan-aturan manusia ingin
memuaskan diri kita. Kita bisa mencari kenikmatan secara kedagingan. Jadi Bapak Saudaraku, itulah tawaran-tawaran dunia ini sehingga kita jatuh meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, karena kita mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, secara daging adalah penderitaan, karena firman Tuhan mengatakan harus kita tanggalkan kedagingan kita. Makanya tidak seberapa manusia mau melakukan kebenaran firman Tuhan karena tidak mampu untuk menanggalkan kedagingannya. Jadi itu nggak bisa kita bertindak dengan sendiri Bapak Saudaraku. Tidak bisa kita bertindak dengan kekuatan kita, meninggalkan kedagingan kita ini Saudaraku. Jadi kita harus dituntun Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah memberikan kita kemampuan untuk menanggalkan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Kalau nggak bisa Bapak Saudaraku, nggak bisa kita meninggalkannya. Jadi ini semua Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ayat 25 mengatakan kepada kita, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas Bapak Saudaraku, Roh Kudus itulah membimbing, mengajari, menuntun kita, menyertai kita sehingga kita betul-betul mendapatkannya. Karena jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak penuh Roh Kudus, jelas kita tidak akan mampu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah gali kepada firman Tuhan ini, lakukan, buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah dimateraikan dengan roh kita, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita tahan banting Saudaraku. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita bisa bersyukur, dan kita apapun pemberian Tuhan pada saat ini, kita mampu mengucap syukur. Jadi jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus Saudaraku, sering kita mengeluh, resah dan sebagainya. Bahkan banyak orang putus asa karena tidak ada tujuan hidupnya. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 27 mengatakan kepada kita tadi, jelas katakan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi jelas Bapak Saudaraku, pemberian Tuhan itu tidak sama dengan pemberian dunia ini. Jadi janganlah gelisah, janganlah kamu gentar. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi apa pemberian Tuhan itu tidak sama seperti pemberian dunia ini Saudaraku. Pemberian dunia ini ya mungkin kita kaya raya, mungkin kita punya mobil puluhan, mungkin kita punya kebun sawit ribuan hektar, mungkin kita punya rumah kos-kosan ratusan unit. Tapi itu semuanya akan berakhir. Itu semuanya ada masa pahitnya. Tidak selama-lamanya itu bisa kita nikmati. Karena firman Tuhan mengatakan 70 tahun, 80 tahun kita bisa memiliki itu, tapi semuanya itu kita tinggalkan. Makanya firman Tuhan mengatakan pada kita tadi di ayat 27 tadi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu
percaya apabila hal itu terjadi. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus menjelaskan sebelum dia berangkat naik ke sorga. Jadi itu semua Saudaraku saat ini sudah terjadi, di mana kita dituntun Roh Kudus. Jadi saat ini ketika Yesus naik ke sorga, dia turunkan Roh Kudus. Jadi dia akan datang kembali. Dia datang kembali untuk membuat perhitungan kepada umat manusia, di mana kita taat dan setia, kita akan diubahkan sekejap, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita tidak taat dan setia, kita tinggal di dunia ini 1000 tahun lagi. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita pergi dari aturan-aturan dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Aku ikutilah seturut dengan apa yang diajarkannya kepada kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita dituntun, disertai, lindungi oleh karena Roh Kudus. Kita dimateraikan dengan rohnya. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidak semua orang Kristen mendapatkannya. Tidak semua orang percaya mendapatkan Roh Kudus. Banyak orang-orang Kristen saat ini tidak percaya Roh Kudus yang bekerja saat ini. Makanya yang disampaikannya adalah dengan akal dia, sehingga yang disampaikannya adalah dengan pikiran dia, sehingga disampaikannya ada dengan logikanya. Jadi bukanlah karena tuntunan Roh Kudus, tapi dengan kepintaran-kepintaran yang dimilikinya. Itulah yang dilontarkannya kepada jemaatnya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Karena itulah dasar kita. Karena kita tahu kita ini satu pun tidak jumpa langsung bersama Tuhan Yesus, tapi kita melalui firman-Nya. Kita percaya ada sorga karena firman. Kita percaya ada neraka karena firman. Kita percaya ada Yesus karena firman. Jadi Bapak Saudaraku, dasarnya adalah firman. Jika kita melakukan firman Tuhan ini, membuka hati kita, kita akan dimateraikan. Roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita, sehingga roh Tuhan itulah akan berkata-kata, dan dialah akan menuntun kita, dialah akan menyertai kita, dialah yang akan memateraikan, menuntun kita kepada rumah Bapa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Itulah kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah bukalah hati kita, kembalilah kepada firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita cintai, yang kita percayai, supaya apa yang kita lakukan di dunia ini betul-betul seturut dengan Alkitab. Karena itulah cermin kita, itulah kaca kita, kita bercermin kepada Alkitab. Jadi jangan kita bercermin kepada apa kata orang, tapi kita bercermin kepada Alkitab, supaya kita bisa mengikuti seturut dengan apa dalam isi Alkitab. Jadi jangan kita percaya mukamu itu ada bercak, kata orang, tapi lihat kaca, apakah muka kita ada bercak atau tidak. Jadi di kaca inilah kita bercermin, yaitu Alkitab. Alkitablah pedoman hidup kita. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan, jangan pernah mundur, maju terus, Tuhan akan memberkati kita. Shalom.